Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar dikasih indomie goreng terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah, ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah, parah enak banget guys. Tekstur batagornya kenyal terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih baksonya, ya ampun jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget guys, namanya bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegeri. Jangan lupa bawa batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum guys. Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia Dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah, ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah, makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedas gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Pasti kalian ngira Mimin lagi di Jogja kan? Padahal Mimin tuh cuma di Bekasi guys, di Tapak Jati. Please mulai sekarang jangan pandang sebelah mata Bekasi ya. Karena ada tempat seadem ini dan orang-orang seramah ini. Cuman Tapak Jati yang bisa bikin Bekasi seasri ini guys. Adem, tenang. Jujur sampai hawanya tuh ikutan sejuk. Mungkin karena banyak tanaman kali ya. Kalian bisa makan di saung. Outdoor dan indoornya joglo gitu. Kayak liburan di Jogja. Bahkan musolanya aja bagus banget guys, joglo. Jadi konsep makanan di Tapak Jati ini tuh bejo, Betawi Jowo guys. Nah, kalian tuh bisa pesen menu paket Tapak Jati untuk 3-4 orang guys. Tuh udah dapet ayam rempah 1 ekor, ada terancam, ini Jowo banget. Dan pastinya sambal. Wah, ini diuel-uel jadi satu sama nasi panas, enak banget. Dan yang spesial tuh ayam rempahnya ini gurih asin tipe ayam goreng kesukaan Mimin. Paketnya udah lengkap sama sayur asem ya. Ini sih sayur asem Jakarta karena komplit. Nah, kalau ini khas Betawi guys, nila pecah. Kita rasanya tuh pedes, seger, dan ini nilainya digoreng ya. Mimin cobain menu barunya juga, ada cumi asin cabai hijau yang Mimin makan bareng jengkol balado. Merem-merem kenikmatan gak tuh? Ini juga menu barunya guys, bandeng cabai. Bandengnya udah gak ada duri, fresh banget. Sambal mereka ini juara sih. Camilannya ada rondo royal dan colena. Satu dari Jawa, satu dari Betawi. Bahannya sama-sama terbuat dari tapi singkong. Pantas saja orang-orang pada ke Tapak Jati ya. Mimin akuin sih makanan dan minumannya enak-enak banget guys. Mumpung lagi liburan, cus ajakin semuanya ke sini ya. Ketemu
Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah, ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri. Free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kuns crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh. Tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys. Taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makannya pakai plecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin plecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli.
Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya, stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Wah, guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini gak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Wah, Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000 terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut. Ngerusuk banget sampai ke tulangnya. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Gak cuman jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh, udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya, bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Susi Kitchen. Yuk, yuk. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah, ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Wow. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, segar. Tuh ada Cehuntiao dan Coy. Awas panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang Ini ngelayani. nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuman menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah, ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah, ini dia guys, Cehuntiao-nya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain Cehuntiao cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga.